Halo semuanya, balik lagi nih dengan Gadget Max di sini. Biasanya kita itu review produk dari Infinix, Tecno, ataupun Itel. Kali ini kita bahas ini, si kuning. Ya, bukan Poco, tapi Realme, yaitu Realme Note 60. Produk yang udah launching 6 bulan yang lalu dengan harga 1,4 juta yang menurut saya nggak worth it untuk dibeli. Tapi sekarang udah turun jadi 1,1 jutaan dan menurut saya jadi worth it untuk dibeli. Dan di video kali ini tuh saya mau sharing beberapa ke kalian tentang pengalaman saya menggunakan sehari-hari pakai HP ini. Apakah memuaskan atau tidak? Apakah ini lebih worth it ketimbang Tecno Spark Go One yang RAM 4GB atau Infinix Smart 9 yang RAM-nya 4GB juga? Jadi, buat kamu yang berencana mau beli atau sekedar penasaran, kamu wajib banget nih tonton video ini sampai akhir supaya kalian nggak salah pilih nih. Dan nggak usah pakai lama, langsung aja kita mulai pembahasannya. Untuk urusan desain dan tampilan, di sini tuh setup yang digunakan ya sudah oke ya. Jujur saya suka bentuknya seperti ini, bodinya kotak dengan build quality. Tentunya kokoh dan ini body frame-nya menggunakan chassis aluminium di case ya. Yang tentunya kalau jatuh HP-nya masih kuat. Kalian bisa lihat tonton di video Dialcom itu emang sudah di unboxing sampai dalamnya emang kuat banget. Ditukuk-tukuk seperti ini pun masih kuat. Nah, untuk setup kameranya, kalian demen desain seperti ini apa yang kayak iPhone? Silahkan komen di bawah ya. Kalau saya sih sedang yang seperti ini dengan kamera besar seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan terlalu alay banget. Nah, untuk layarnya, ya layarnya masih standar banget ya. Masih water drop desainnya. Jadi ya sama kayak Redmi 14C, Realme Poco C75 sama kayak gini ya. Jadi saya nggak terlalu wow banget untuk bagian desain layarnya. Nah, untuk fingerprint udah ada di sini sama tombol powernya ada di sebelah kanan ya. Terus lanjut ke bagian layarnya. Nah, untuk layar ini menggunakan panel IPS LCD dengan resolusi SD+, refresh rate-nya bisa sampai 90Hz, di mana komposisi warna yang dihasilkan secara kualitas udah bagus teman-teman ya. Di kelas harganya, ingat di kelas harganya, bukan di harga 2 juta teman-teman ya. Kontrasnya udah enak, terus yang warna sih udah enak dipakai sehari-hari, layar ini juga terasa nyaman. Dan kalau kita bandingin sama produk kayak Tecno Spark Go One atau Infinix yang Smart 9, saya sih pilih ini bagian layar ya. Dan selain itu warna yang bagus ini sentuhannya bisa sampai 90Hz bukan 120Hz ya. Biasanya kan 120Hz, tapi ini 90Hz, tapi menurut saya udah cukup banget ya. Untuk scrolling sih masih bisa. Dan untuk multitouch-nya ini yang spesial, dia sampai 10 sentuhan. Kalau kita bandingin sama Transcend Holding seri entry levelnya, dia hanya sampai 5 sentuhan. Dan ini untuk nits-nya sampai 500 nits. Dan kalau saya lihat sih ini lebih baik ketimbang Transcend Holding juga kalau kita pakai di bawah sinar matahari. Ini bukan dibayar ya, tapi emang secara kualitas layarnya lebih bagus ini sedikit. Nah, dimana kita pakai di luar ruangan sih, saya atur kontrasnya itu sampai 80% masih kelihatan ya. Kalau Transcend Holding kita pernah pakai itu kurang nyaman lah kalau dipakai di bawah sinar matahari untuk HP entry levelnya. Dan spesialnya untuk layarnya ini udah dilengkapi sama pelindung yaitu reinforced glass. Jadi mesti kalau jatuh sih lebih aman ya ketimbang Transcend Holding yang belum dilengkapi sama pelindung layar. Dan untuk promo iklannya HP ini tuh kuat dibanting ya. Nah, kalau saya maaf sekali lagi karena ini saya belinya sendiri dan saya bakalan jual di akhir bulan. Jadi saya nggak uji buat ya banding-banding. Kalau sponsor mungkin saya banding-banding. Kalau ini beli sendiri jadi saya harus halus-halusin biar nanti harganya tetap ya nggak jeblok-jeblok nih. Kalau jatuh retak saya jual 500.000 nih. Oke, lanjut ke spesifikasinya. HP ini tuh dibekali dengan kapasitas memori yaitu 4/6 4GB dengan kapasitas memori yang pas-pasan. Jadi nggak bisa diandalkan untuk menyimpan banyak file atau aplikasi. Tapi jangan khawatir kalau memori cepat penuh, karena bisa ditambah microSD. Jadi kalau kalian beli ini, ya beli microSD atau beli yang seri tertinggi langsung, tapi harganya 1,5 juta ke atas. Nah, untuk dapur pacunya di sini dia pakai Unisoc T612 fabrikasi 12 nanometer dan selama pemakaian performanya sih masih bisa diandalkan ya. Baik untuk penggunaan casual dan bahkan gaming ringan masih bisa. Dan secara performa dengan Helio G85 atau G81, Unisoc T615, Unisoc T606 ya sama aja. Dan untuk skor AnTuTu dapat di 200 ribuan. HP ini sudah dibekali dengan sensor yang sedikit lengkap, di mana sensor yang penting seperti cahaya, magnet orientasi, dan kalau buat ojol sih ini udah aman banget. Oh ya, untuk gironya ini masih software ya, jadi makanya saya bilang cukup lengkap, bukan lengkap sekali. Nah, untuk performanya dari penggunaan yang saya lakukan seperti scrolling sosmed, nonton video, dan sekali main game, ini HP ya sudah masih bisa diandalkan. Walaupun ada sedikit panas di HP-nya, kalian tinggal belikan cooling aja teman-teman ya. Dan buat main game sekelas Mobile Legends, grafis yang
terbuka bisa sampai ultra, dan frame rate-nya bisa hingga super di sini ya. Untuk gameplaynya masih bisa lah, tapi saya sarankan kalian pakai cooler ya, biar nggak beban ke HP-nya. Karena kalau pakai main game lama dia sedikit demam, jadi harus pakai cooler ya. Cooler belinya 100.000 aja udah cukup banget. Dan dengan pakai cooler sih mainnya udah playable sekali. Terus kita lanjut main game PUBG Mobile juga masih bisa banget teman-teman ya. Jadi untuk gaming sih, game ringan-ringan masih bisa di HP ini. Tapi kalau saya lihat di channel Flash Gadget, dia main game Genshin Impact, cuma varian yang dibeli itu adalah varian yang tinggi, yaitu 8/256 GB kalau nggak salah ya. Makanya bisa install game Genshin Impact dan masih bisa main di HP ini. Keren juga sih ya, walaupun isunya HP ini tuh emang sedikit panas. Cuma kan ada solusinya, tinggal beli cooler 100.000 aja, ya udah adem HP-nya lagi. Lalu hal penting lainnya yaitu masalah sinyal atau jaringan, di mana dari pengalaman saya yang saya rasakan di situ lancar dan aman aja ya. Dan menggunakan seluler atau hotspot sih sama aja lancar. Nah, komen di bawah ya teman-teman yang udah pakai ini, apakah lancar di bagian sinyalnya atau ada kendala. Silahkan komen di bawah. Tapi beberapa saya lihat sih aman-aman aja, dipakai ojol pun masih aman ya. Dan tracking buat maps juga cepat. Lanjut ke bagian baterainya. HP ini memiliki baterai 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang kecil banget, yaitu 10 watt aja, dimana brand-brand sebelah udah bisa ngasih 18 watt. Ya, kita charger selama 30 menit hanya terisi 20%, charging 1 jam bertambah 50%, dan butuh waktu sekitar 2 jam untuk mengisi daya dari 10 ke 100% ya. Ya emang lemot sih ya, dimana pesaingnya itu yang tadi saya sudah sebutin udah 18 watt, bahkan ada yang 33 watt, cuma ya harga mahalan dikit. Lalu untuk daya tahan baterainya digunakan buat nonton YouTube selama 1 jam baterai berkurang 7%, buat scroll sosmed selama 2 jam berkurang 20%-an, dan Mobile Legends selama 1 jam berkurang hingga 10% ya. Gimana teman-teman? Apakah pengen nyobain? Yang pakai HP ini pasti banyak banget ya. Silahkan komen di bawah teman-teman ya. Lanjut nih buat operating sistemnya, di mana HP ini tuh dijalankan di Android 14, basisnya menggunakan Realme UI. Di sini tuh secara tampilan ya jujur sih ya, oke lah ya. Dan UI juga gampang dipahami ya, sama kayak punya Realme pada umumnya. Dan di sini tuh ya untuk update software sih mesti aman ya dari Realme. Beda nih sama brand yang traditional holding, itu untuk update software entry level itu emang sedikit jarang. Nah, untuk iklan sih selama saya pakai belum nemu ya. Teman-teman yang udah pakai ini apakah sering ada iklan atau tidak? Silahkan komen di bawah ya. Karena selama saya pakai sih jarang banget muncul iklan sih ya. Dan menurut saya sih UI-nya udah oke. Udah kekinian lah ya, udah nyaman digunakan. Udah menggunakan Android 14 juga. Lanjut ke bagian kamera. Nah, ini harus jadi catatan teman-teman ya. HP ini tuh di bagian kamera menurut saya biasa aja. Kamera belakangnya 32 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel. Dan nggak tahu kenapa ya, kamera depannya jujur jelek. Jelek ya emang kamera depannya. Ya masih bagus di Tecno Spark Go One untuk kamera ya. Nggak tahu nih, mungkin tuning dari software kurang bagus nih dari Realme ya. Mesti sih 5 megapiksel bisa ngasih gambar yang bagus ya. Tapi di HP ini masih standar aja. Ini sampelnya saya tunjukin. Oke, ini adalah hasil kamera dari Realme Note 60. Kita ngerekamannya di 1080p ya, 30 fps. Dan ini bisa zoom 3 kali teman-teman. Hasilnya seperti ini kalau di zoom ya. Oh ya, HP ini tuh belum ada AIS. Jadi kalau kalian pakai ngerekam ya bakalan bergoncang kalau pakai jalan ya. Tuh, kalau pakai jalan dia bakalan bergoncang teman-teman ya. Nah, untuk suara mic-nya gimana? Bagus atau enggak? Silahkan nilai sendiri ya. Ini kalau kita rekam pohon-pohon seperti ini, ya hasilnya seperti ini teman-teman ya. Untuk fokusnya sih ya cepet lah ya, standar dari Realme. Ini hasilnya seperti ini. Nah, kita coba testing buat rekam ke muka. Nah, ini saya rekamnya menggunakan kamera belakangnya teman. Gimana hasilnya? Silahkan nilai sendiri ya. Oke, untuk hasil kameranya seperti ini. Oke, kalau pakai jalan dia bakalan bergoncang ya. Ya kayak gitu untuk hasil kamera belakang dari Realme Note 60. Kita coba kamera depannya ya. Untuk kamera depannya standar aja 5 megapiksel. Kita coba rekam.
Dan ini adalah hasil kamera depannya teman-teman ya. Dan untuk hasil kameranya ya cukup lah ya untuk harga 1,2 juta. Dan emang dari Unisoc untuk tuning gambarnya ini belum bagus ya menurut saya untuk kamera depannya. Nah, padahal kamera belakangnya udah jos banget ya, bisa ngambil foto di 32 megapiksel. Untuk kamera depannya hanya 5 megapiksel aja. Ya wajar sih di harganya segini. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk hasil kamera depan dan belakang dari Realme Note 60 ini. Itu aja untuk testing kameranya. Kalau lagi jalan seperti ini. Ya kayak gitu ya. Kita testingnya bentar aja dan kita coba foto hasil foto dari Realme Note 60 seperti ini. Nah, itu dia sedikit pembahasan Gadget Max atau sedikit review Gadget Max tentang Realme Note 60. Nah, menurut Gadget Max sih ini worth it dibeli kalau teman-teman emang cari HP badak, karena di harga 1,1 jutaan brand lain itu hanya bisa ngasih IP54 aja. Kalau ini sudah bisa ngasih IP64, kemudian ini juga tahan banting karena chassisnya sudah menggunakan aluminium bukan plastik. Dari sini tuh yang jadi concern adalah di bagian kamera. Terus di chargernya hanya 10 watt, itu aja ya. Yang lainnya sih saya masih anggap HP ini terbaik ya, ketimbang Technospark Go One atau Infinix Smart 9 ya di harganya. Apalagi layarnya sudah mendukung 10 sentuhan dan lebih enak di mata ya, nggak bikin perih. Bedanya sama brand-brand sebelah, kalau pakai lama tuh bikin perih ya. Itu ya sedikit pembahasan Gadget Max tentang Realme Note 60. Kalau kalian pengen beli langsung aja cek di sini.